Kamu kesini mau apa? Maaf Tuan Muda. Aku tidak tahu ini kamar Anda. Aku kesini ingin ambil air panas sedikit. Oh ya. Kamu ini menggoda aku ya? Bukan Tuan Muda. Aku benar-benar hanya ingin ambil air Di panas. bawah tidak ada air panas ya? Kamu harus kesini untuk ambil. Air panas di bawah sudah habis. Nian-Nian baru saja kehujanan. Harus mandi air panas. Jadi aku kesini ambil. Aku kasih kamu kesempatan. Kamu mau air panas? Atau aku? Tuan Muda, aku benar-benar hanya ingin ambil air panas. Tidak usah. Aku bawa Liunian ke sini. Kamu dan dia mandi di sini saja. Aneh. Kenapa jantungku berdetak cepat sekali? Kenapa reaksiku padanya? Xiaoli, ini adalah pakaian yang dipesan Tuan Muda untuk pakaian yang akan hari ini barusan dikirim dari toko pakaian. Cepatlah antarkan kepada Tuan Muda. Hei kamu, ini adalah pakaian yang akan dikirim Tuan Muda hari ini. Hotel Weston. Semakin cepat semakin baik. Tapi aku tidak bisa melihat. Sangat tidak nyaman. Kalau tidak nyaman kenapa jadi pengasuh? Lagi pula kamu kan tidak disuruh mengendarai mobil. Naik taksi saja kalau begitu. Baik. Aku pergi. Hei, kamu punya mata apa enggak sih? Maaf ya. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Ternyata dia memang buta. Sial. Mbak, permisi. Apakah Mo Junde mengadakan acara pertunangan di sini? Wah. Kamu kenal Mo Junze? Aku pengasuh di rumahnya. Datang untuk mengantarkan pakaiannya. Masuk lebih dalam lagi. Mo Junze harusnya ada di sana. Terima kasih. Kak Junze, kenapa mempekerjakan orang buta sebagai pengasuh? Xiaoxia, kenapa kamu datang? Paman Li, akhirnya aku menemukanmu. Aku datang untuk memberikan pakaian kepada Tuan Muda. Serahkan padaku. Biarkan dia masuk. Oh. Xiaoxia, Tuan Muda mempersilakan kamu masuk. Masih merasa Xiaoxia tampak familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Tuan Muda, pakaian Anda. Kamu yang pakaiin aku. Aku. Cepetan. Apa ini? Keras banget. Bukan di situ. Jangan pegang-pegang. Paman Li, dengerin apa? Kaget aku. Siapa di dalam? Nggak ada siapa-siapa. Minggir. Aku mau masuk. Nona Su, yang master lagi ganti baju. Sudah kubilang minggir. Aku mau masuk. Ribut apa? Ternyata kamu si buta ini. Apa sih buta nggak buta? Dia pembantu kita. Kalian berdua. Tadi ngapain di dalam? Mau ngapain lagi? Sia lagi bantu aku ganti baju. Su Yuyao, simpan pikiran kotormu itu. Hari ini acara tunangan kita. Jangan bikin aku marah. Sudah-sudah, Kakak Junze, aku kan khawatir sama kamu. Ayo kita cepat masuk. Su Yuyao, dulu kan sudah janji. Cuma formalitas aja. Jangan beneran mikir kamu jadi nyonya muda keluargamu. Xia, yang master mau ke ruang utama. Cepetan kamu pulang. Oke.
Ternyata, kakak Junze masih belum bisa move on. Sudah bertahun-tahun ini. Yao Yao. Terus kita gimana? Aku ada satu cara. Hanya saja, mungkin harus merepotkanmu sedikit. Ini adalah giok yang kuberikan kepada Huaian. Mengapa giok ini ada di sini? Apakah Huaian pernah datang ke sini? Atau mungkin Mo Junze adalah Huaian? Aku harus bertanya langsung pada Mo Junze. Kedua pihak saling bertukar cincin. Selanjutnya, marilah kita sambut Mo Xiao dengan ciuman yang penuh kasih sayang. Untuk menutup acara dengan sempurna. Aku menolak. Dia menolak ya. Xiao Ye. Sudahlah sampai di sini saja. Aku tidak akan menciummu. Benarkah kamu mau melakukan ini? Membuatku tidak bisa turun panggung. Orang yang kucintai hanya satu. Aku tahu. Xie Ziwei kan? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kakak Junze. Aku punya hadiah misterius untukmu. Apa yang kamu lakukan? Marilah kita sambut tamu misterius hari ini, Xie Ziwei. Apa? Apa yang terjadi? Tuan, mohon tenang. Aku akan segera ke sana untuk melihat. Jangan buru-buru. Tunggu sebentar. Kakak Huaian, lama tidak bertemu. Kamu adalah... Huaian, aku tidak menyangka selama bertahun-tahun kamu masih belum bisa melupakan aku. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit dulu. Jika aku tahu kau adalah keluargamu, satu-satunya anak yang tersisa, bagaimana saya bisa meninggalkan Anda? Tidak. Kau bukan Xia Ziwei. Aku Xie Ziwei. Meninggalkan kamu karena aku bertemu dengan anak yang sebenarnya. Wei-Lian, dia lebih tampan darimu, lebih kaya darimu. Aku pergi bersamanya ke Inggris. Aku hanya tidak menyangka akan sangat menyakitimu. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah Xia Ziwei? Huaian, kau masih tidak percaya. Kami bersama-sama di restoran mie di Binjiang Road. Setiap hari aku membuat mie untukmu. Dan Anda lahir untuk ukuran ibu jari. Jangan katakan itu. Karena kau sudah pergi. Kenapa kau kembali? Yuyao yang mengundang saya. Hadiri resepsi pernikahan Anda. Saya tidak berpikir selama bertahun-tahun. Kau masih merindukanku. Aku benar-benar tersentuh. Hah. Jangan pernah lupa. Tidak. Aku benci. Aku benci padamu. Aku benci materimu. Kemunafikan Anda. Aku benci kamu saat harapan. Dan mengambil harapanku. Kenapa kau harus kembali? Hah. Kenapa kau punya wajah kembali? Tidak apa-apa kakak Junze. Semua sudah lewat. Jika aku tahu kau adalah Tuan Mo, tentu saja aku ingin. Pasang, jadilah harapan Anda. Tapi dulu kamu hanya seorang tunanetra yang tak punya apa-apa. Tentu saja aku harus mempertimbangkan masa depanku. Apa salahku? Ah. Yuyo, kamu tidak pantas mengkol di hadapan. Kakak Junze, janjiku sebesar 1 juta akan segera ditransfer ke rekeningmu. Tolong sekarang, langsung menghilang. Baik, 1 juta. Tolong Nyonya Su menepati janji. Bahkan perpisahan terakhir. Juga hanya sebuah transaksi. Perasaanku. Hanya bernilai 1 juta. Tidak apa-apa kakak Junze. Masih ada aku. Kedepannya, aku akan menjadi istrimu. Harapanmu? Meskipun semuanya berakhir buruk, tapi pada akhirnya, masalah batin Junze. Ayo, semuanya, mari kita memberkati pasangan baru ini. Semoga bahagia selamanya. Menua bersama. Tidak. Kalian tidak boleh bersama.
Secretly. Siapa ini? Dia mau apa? Li Emyu. Apa yang terjadi? Semua harap tenang. Dia adalah pengasuh keluarga Mo. Tuan Yuda kasihan padanya, jadi menyimpannya. Kenapa semua orang bisa masuk dan mengacaukan pesta? Sial, bukankah aku tadi menyuruhmu pulang? Aku tidak mau pergi. Aku datang ke sini karena ingin bertanya sesuatu pada Tuan Muda Mo. Sial, hari ini ada banyak tokoh besar di sini. Apapun yang ingin kau katakan, bisa kita bicarakan setelah pulang. Biarkan dia bertanya. Lepaskan kakak Junze. Tidak apa-apa, aku penasaran. Apalagi kejutan yang akan terjadi hari ini? Apakah kamu Huai An? Bagaimana kamu tahu namaku? Kamu benar-benar Huai An. Kamu orang buta. Apakah kamu baru saja mendengar cerita tentang kakak Junze? Di pintu masuk tadi. Lalu timbul niat jahat dan berpura-pura menjadi Xia Xiwei di sini untuk mendapatkan simpati kakak Junze. Bukan begitu. Aku ini Ziwei, Huai An. Aku benar-benar Ziwei. Benarkah? Bukankah kamu dipanggil Siayu? Itu demi melindungi Nian-Nian. Aku. Cukup. Siayu. Aku baik hati menampungmu. Namun kamu malah mempermainkanku. Huai An. Aku benar-benar Ziwei. Sial, Caim, pulang dulu saja. Aku benar-benar salah menilaimu. Tidak disangka. Seorang tunanetra sepertimu ternyata memiliki rencana sejahat ini. Berani-beraninya kamu berpura-pura menjadi Xia Xiwei hanya untuk mempermainkanku. Huai An. Aku selalu menunggumu di kedai ini. Kalau saja Xia Xiwei tidak datang tadi, aku pasti sudah tertipu olehmu. Apa? Xiao Xia. Barusan Xia Xiwei sudah datang. Jangan menyusahkan tuan muda lagi. Cepat pulang. Bukan, dia palsu. Aku yang asli Xia Xiwei. Diam. Siayu. Apa karena aku pernah memberimu beberapa kali wajah yang baik? Kamu jadi berhayal. Aku menyukaimu. Kamu tidak melihat dirimu sendiri. Kamu hanya seorang buta. Dan juga seorang istri yang punya anak. Bagaimana kamu berani punya pikiran seperti itu? Huai An. Aku Ziwei. Jangan berpikir dengan membawa nama Xia Ziwei. Kamu bisa memerasku. Aku paling benci adalah Xia Ziwei. Pergi. Huai An. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Apakah aku harus menyuruh orang mengusirmu? Pergi. Hilang dari pandanganku. Hilang dari keluargamu. Xiao Xia. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Cepat pergi. Aku mengerti. Selama ini, kamu bukan tidak bisa menemukan kami. Kamu memang tidak ingin mencari kami. Aku mengerti. Maaf, Tuan Mo. Aku tidak tahu diri. Aku seharusnya tidak berhayal menghayalkan sesuatu yang bukan milikku. Ternyata di hatimu, aku selalu menjadi beban. Aku akan menghilang dari hadapanmu. Mengapa hatiku sangat sakit? Keluarkan orang yang tidak berkepentingan. Acara pertunangan. Lanjutkan. Arwah gentayangan. Kak Junze, kamu biasanya terlalu baik pada pelayan. Jadi mereka berani seperti ini. Siayu. Bukankah aku sudah menyuruhmu menghilang dari keluargamu? Bagaimana? Kamu pikir aku akan membiarkanmu tinggal? Mo Xiao, aku bisa pergi. Tapi sebelum aku pergi, tolong penuhi satu permintaanku. Masih berani mengajukan syarat. Benar-benar tebal muka. Dari bawah merangkak naik. Tolong, berikan Nian-Nian akta kelahiran. Biarkan dia bersekolah. Anak haramu. Mengapa aku yang harus mengatur? Karena Nian-Nian adalah anakmu. Kamu buta. Jangan keterlaluan. Dia Kara Pertenangan membuat Kak Junze malu. Kami belum menghitung denganmu. Kamu masih berani mengajukan syarat. Jangan pukul ibuku. Ibu, kita tidak perlu ikut. Paman jahat ini, aku tidak mau tinggal di sini. Lihat. Kalian berdua juga tidak akan berterima kasih. Setelah aku membantumu, kamu akan meminta lebih banyak.
Nian. Baik. Mo Xiao, terima kasih untuk waktu ini. Atas perhatianmu pada kami berdua. Kami telah merepotkanmu. Nian, ayo pergi. Tunggu sebentar. Kak Junze, kamu benar-benar mau membantu wanita itu. Xiaoyu. Kalau aku bantu Liunian mengurus KTP, bagi aku gampang banget, tapi aku nggak bakal bantu kamu tanpa alasan. Apalagi yang bisa aku tawar-menawar sama Mo Xiao. Paman Li. Ada. Kasih libur seminggu buat pembantu di rumah. Selanjutnya villa. Besar kecil. Semua bersih-bersih. Masak. Young Master, ini agak memaksa ya. Gimana Xiaoyu? Aku kasih waktu seminggu. Kalau kamu bisa kerjain semua ini, maka aku nggak cuma bakal urusin KTP Liunian, tapi juga bakal sekolahin dia. Termasuk gaji yang udah aku janjiin, 20.000 sebulan. Ini yang aku maksud. Pertukaran setara. Mama jangan setuju sama dia. Kerjaan itu nggak bakal kelar. Oke. Aku setuju. Ini satu-satunya yang bisa aku tawar-menawar sama Mo Xiao. Aku bakal kerjain dengan baik. Mama, Nian. Mama janji bakal sekolahin kamu. Pasti bakal aku antar. Lily, 1 juta udah. Aku transfer ke kartu kamu. Kamu hari ini kerjain dengan bagus. Junze kakak sama sekali nggak curiga. Aku masih ada satu hal. Butuh bantuan kamu. Ya? Bantu aku buat tes DNA. Aku curiga si buta itu. Mungkin beneran Xia Ziwei. Gak enak. Ulangi lagi. Gak enak. Gak enak banget. Gak enak. Mama, aku bantu bersihkan. Lantai aja gak bersih. Ke dapur. Cuci piringnya. Kok bisa gini? Orang buta itu. Benar-benar Xia Ziwei. Anak haram itu. Anaknya Mo Junze. Yuyao, kita harus gimana? Kalau Mo Junze tahu, aku yang pura-pura jadi Xia Ziwei. Dia pasti gak bakal ngasih kita ampun. Harus cepat-cepat. Orang buta itu. Jenggan Barkan Miracle terus muncul di depan Mo Junze. Kalau gak, ketahuan pasti cuma masalah waktu. Sama, laporan ini, jangan sampai ada yang lihat. Hubungi dokter yang ngerjain laporan ini. Aku kasih 2 juta, biar dia diam. Sekalian, hapus laporan itu dari sistem. Lau Chen, kamu bantu lihat data ini. Kamu ngapain? Aku lagi cek rekam medis pasien. Kamu cari aku apa? Ada apa? Kita lulusan sekolah yang sama. Udah kenal hampir 20 tahun kan? Setiap kali bohong kamu gagap. Kamu pikir bisa bohong sama aku? Ya. Lau Chen. Jangan lupa, bagaimana Dekan Wang bisa ditangkap? Jangan sampai kamu lakukan hal yang melanggar etika kedokteran. Pak Xiao, kalau kamu tidak datang sekarang, aku hampir melakukan kesalahan. Laporan identifikasi Mo Junze. Mo Junze punya anak haram. Benar. Milik Mo Junze. Laporan identifikasi. Su Yuyao yang mengirimkannya. Setelah laporan identifikasi keluar, dia janji kasih aku 2 juta. Kamu terima uang dari Su Yuyao. Berani sekali kamu.
Pak Chen, cepat kembalikan uangnya. Sebelum kamu membuat kesalahan besar. Berhenti sekarang. Pak Xiao, aku sedang tidak waras. 2 juta. Itu gaji 10 tahun aku. Kamu gila ya? Kamu punya nyawa ambil tapi punya nyawa pakai enggak? Cepat kembalikan uangnya. Meskipun masalah ini belum terbongkar, urusan keluarga mau kamu berani ikut campur. Jangan sampai kamu mati. Enggak tahu kenapa. Itu. Pak Xiao. Cepat kembalikan uangnya. Jangan bilang apa-apa. Diam saja. Aku kasih kamu cuti 2 minggu. Bawa keluargamu liburan ke luar negeri. You're sent di sini. Serahkan padaku. Oke. Aku segera kembalikan. Aku benar-benar sedang tidak waras. Sudah aku tahu. Aku nggak akan mengkhianatimu. Cepat pergi. Oke. Permisi. Apakah ini Direktur Mo Changhe? Saya punya laporan tes DNA. Liu Nian. Itu anak Junze. Apa? Liu Nian. Putri Xiaoyu Liu Nian. Xia kecil itu, benarkah? Dia adalah Xia Xiwei. 7 tahun yang lalu. Melahirkan anak untuk Junze. Xia Castle melahirkan anak. Kenapa Tuan Yuda sama sekali? Tidak tahu. Mungkin saat itu, ketika dia hamil, tidak sempat memberitahu Junze. Lalu sekarang bagaimana? Sudah bertunangan dengan Su Yao. Beberapa bulan lagi, mereka akan resmi mengadakan pernikahan. Tidak bisa. Biarkan ibu dan anak itu bertemu dengan Junze. Junze ini sudah susah payah menghilangkan kegelisahan ini. Jika bertemu, tidak tahu akan menimbulkan berapa banyak masalah. Yang lebih penting, keluarga Mo tidak bisa memiliki menantu dengan status seperti ini. Tidak bisa membiarkan Junze menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Tapi Tuan Liu Nian ini, bagaimanapun juga adalah keturunan keluarga Mo. Ini, cepat usir Xia Xiwei dari pintu keluarga Mo. Atur dengan baik Nian. Hal ini tidak boleh diketahui Junze. Ya. Mata Xia Xiwei. Ada apa? Ketika tuan muda sebelumnya buta, Xia Xiwei selalu merawat di samping. Tidak mungkin orang buta. Apakah? Memikirkan sesuatu. Katakan. Apakah? Xia menyumbangkan kornea mata kepada tuan muda, sehingga dia menjadi buta. Aku bilang Xia. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. 8 tahun yang lalu. Kami pergi ke rumah sakit tuan muda. Xia. Ada di kamar sebelah. Ternyata begitu. Suruh Xiaojun untuk mengambil catatan medis dari rumah sakit Jiangcheng 8 dan menyelidikinya dengan jelas. Jika benar dia yang menyumbangkan kornea mata kepada Junze. Maka Xia. Sungguh malang. Seorang ibu buta harus membesarkan anaknya sendirian. Aduh. Aku akan memberinya kompensasi yang baik. Suruh Xiaojun untuk mencari kornea mata yang cocok. Secepatnya, atur operasi untuk Xia. Setelah operasi selesai, kirim dia pergi. Semakin jauh semakin baik. Saat ini Xia dan tuan muda sedang bertransaksi. Transaksi apa? Seperti ini. Tuan muda memberi semua pelayan di rumah libur selama seminggu. Semua pekerjaan dilakukan oleh Xia. Setelah semua pekerjaan selesai, baru Liu Nian diberi surat keterangan untuk bersekolah. Apa katamu? Kamu bilang, cucu perempuan satu-satunya Mo Changhe tidak punya surat keterangan dan belum bersekolah. Benar. Cucu satu-satunya dari keluarga Mo.
Belum bersekolah. Usia 7 tahun. Belum sekolah. Kalau ini sampai tersebar, bukan malah bikin orang tertawa terbahak-bahak. Tuan, bagaimana menurut Anda? Apakah sekarang kita langsung atur saja? Segera atur. Buat dia daftar di sekolah terbaik di kota kita. Sekolah terbaik. Baik. Hal ini, jangan sampai Junze tahu. Baik. Mama, aku takut. Nian, jangan takut. Kamu di sekolah harus baik dengan guru dan teman-teman. Jangan sampai bertengkar. Mama akan jemput kamu sesudah sekolah, oke? Ok. Mama, pekerjaanmu itu. Tunggu aku pulang kita kerjakan bersama. Baik. Mama tunggu kamu pulang sekolah kita kerjakan. Tuan, masalah sekolah nona kecil. Sudah diatur semua. Pakai nama sang tuan muda. Sang tuan muda belum tahu. Nian ini hari pertama sekolah. Kamu bilang aku sebagai kakek. Tidak mengantar langsung. Tuan, ini kan situasi khusus. Nanti kalau sudah, ambil nona kecil kembali ke keluargamu. Tuan punya banyak waktu untuk bersama dia. Aduh, lihat dari jauh saja. Sudah cukup. Li Mu. Atur orang. 24 jam. Jaga Nian. Jika ada situasi, laporkan ke saya segera. Ini adalah tugas terpentingmu dalam waktu dekat. Ya. Aduh. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya orang rendahan ini? Pantas masuk ke sekolah leader. Nyonya, anak Anda yang menabrak Nian, lalu Anda tanpa alasan yang jelas menjatuhkan saya ke tanah. Saya tidak peduli. Hari ini Anda harus meminta maaf pada Nian. Lucu. Saya minta maaf pada Anda. Anda tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa Anda. Hari ini Anda harus minta maaf pada Nian. Pakaian Anda dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak sampai 100.000. Orang rendahan. Berani berteriak pada saya. Saya bukan orang rendahan. Kami juga datang untuk mendaftar sekolah. Kita semua setara. Anda juga sekolah di sini. Guru Zhang, Anda ke sini. Nyonya Chen ada apa? Orang ini Anda kenal. Dia bilang anaknya juga di sekolah ini. Baru saja menabrak Zihan saya. Tidak kenal. Saya yakin di sekolah tidak ada orang ini. Ternyata, penipu. Guru Zhang, ini anak saya Nian. Kami hari ini pertama kali masuk sekolah. Hei, sudah cukup. Anda tahu berapa? Biaya sekolah ini setahun. 2.200.000. Sekolah elit nomor 1 di Jiangcheng. Kau yakin kau datang ke sini untuk melaporkan? Kau buta. Kau tidak akan salah. Belok kanan di persimpangan depan. Adalah sekolah bilingual. Kita di sini. Sekolah Reed. Guru Zhang, kita tidak salah. Kami datang ke sekolah penerimaan. Ternyata dia buta. Saya di sekolah Anda sekarang. Apakah bisa datang? Aku ingat sekolah kita. Kuota pendaftaran. Hanya ada 100. Jika anak buta ini. Jika Anda bisa masuk ke LIDE. Lalu aku akan membiarkan suamiku. Pikirkan kembali. Investasi di sekolah Anda. Ini, Nyonya Chen. Anda marah. Aku ingin. Mereka yang pasti kantor penerimaan. Kelalaian. Hanya beberapa orang yang mengebor lubang. Aku akan memverifikasi sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak peduli bagaimana mereka datang. Biarkan mereka keluar. Ya. Ziaihon, ayo pergi. Kau tidak bisa pergi. Kita tidak salah. Hari ini Anda harus beri aku dan Nian. Ibu, Berani menghentikan jalan ibuku. Cari mati. Amanan. Cara memukul guru Sang. 2 orang ini. Masalah di depan sekolah. Mengusir mereka. Keluar untukku. Kami bukan datang untuk membuat masalah. Biarkan kami masuk. Apa yang kalian lakukan? Xiao, kamu baik-baik saja. Heavenly. Kenapa kamu datang? Tuan muda tidak tenang dengan kalian. Menyuruhku untuk melihat. Nian. Kamu baik-baik saja. Li Mu. Bawa Xiao dan Nian. Ke mobil untuk istirahat. Ya. Kita pergi dulu. Nian, ayo kita pergi. Kamu. Mengganggu kuku perempuanku. Kamu adalah kakek dari gadis kecil itu. Orang rendahan. Kamu berani melawanku. Siapa yang rendahan? Coba ulangi lagi. Tua bangka berani memukul. Siapa yang tua bangka? Dari mana datangnya tua bangka ini? Pergi dari sini. Pergi. Tidak ada tempatmu bicara di sini. Tua bangka, kamu tahu suamiku siapa? Dia adalah manajer umum grup Changtian. Kamu berani memukulku. Kenapa tidak berani? Apakah kamu orang penting juga? Kalian siapa? Lepaskan aku. Anda baik-baik saja. Saya sudah dipukul. Bagaimana menurutmu? Saya
Berani sekali. Tempat ini, banyak orang. Ikuti aturan. Bawa mereka ke kantor kepala sekolah. Masalah di sini, serahkan saja padamu untuk menanganinya. Ya. Bawa juga wanita ini ke kantor kepala sekolah. Ayo. Suamiku? Mereka yang memukulku. Sudah kubilang, kamu adalah manajer umum grup Changtian. Mereka tetap memukulku. Sebenarnya kamu sudah membuat siapa sampai grup Changtianku tiba-tiba bangkrut. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Aku yang membuatmu bangkrut. Kamu adalah Fu Yuanshen. Ternyata Tuan Li. Tidak tahu bagaimana telah menyinggungmu. Tolong berikan belas kasihan. Menyinggungku masih bisa dimaafkan, tapi dia menyinggung sang tuan. APA, Tuan. Maksudmu orang terkaya Mo. Bagaimana kamu berani menyinggung orang terkaya Mo? Cepatlah pergi ke orang terkaya Mo. Sujian minta maaf. Itu, orang tua itu adalah orang terkaya Mo. Istrimu ini hebat. Orang pertama di seluruh Jiangcheng yang berani melakukan sesuatu pada orang terkaya. Hebat. Apa? Kamu bahkan memukul orang terkaya Mo. Selesai. Sekarang semuanya selesai. Sudahlah. Bicaralah. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Tuan Li. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku sendiri yang mengembalikan orangnya. Dan aku sudah memberitahu khusus padamu. Begini, Karamur Minai Li Seiken masalah. Cucu keluarga Mo. Dipermalukan di luar sekolahmu. Kamu masih berani bilang tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Li. Saya bersedia. Semua aset grup Changtian. Mohon berikan, Tuan Mo. Bicaralah untuk kami. Hal ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Bagaimana bisa begini? Suamiku, aku hanya menampar orang tua itu sekali. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa separah ini? Kamu masih berani bicara. Aku benar-benar celaka karena kamu. Biasanya aku bilang, Kerikadi lower. Harus lebih sopan. Kamu tidak pernah mendengarkan. Sekarang aku celaka karena kamu. Berani sekali kamu memukul orang terkaya Mo. Bagaimana bisa kamu tega? Sudahlah, karena kalian tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau begitu, saya yang akan bicara. Kalian berdua, sombong dan semena-mena, menyalahgunakan kekuasaan, tanpa hukuman kecil. Tidak akan ingat. Potong tangan yang memukul. Tuan Li. Sedangkan kalian berdua, mengandalkan kekuasaan, sombong dan semena-mena. Pindahkan kartu penduduk kalian ke barat laut. Selamanya. Tidak boleh kembali. Satu langkah pun ke Jiangcheng. Jangan Tuan Li. Sedangkan kamu di posisi ini. Tidak melakukan APA. Sampah. Keluarkan kursi itu. Mr. Li. Jangan seperti ini. Aku ini orang Wang. Apa kau ingin berperang dengan keluarga Wang? Walaupun dia punya cerdas nyali, dia tetap tidak berani. Apalagi orang kecil sepertimu. Saya minta tolong ke Kilyar Wang. Lihat siapa yang berani menolongmu. Mr. Li. Aku bersedia menyerahkan semua asetku untukmu. Ayo. Bawa sinyonya Kilyar. Pergi. Jangan. Xiaoxia. Menderita begitu banyak. Bagaimana menjelaskan pada Tuan Mo? Tuan, masuk sekolahnya nona kecil. Kali ini. Di pihak Xia Jiwei. Segera selesaikan. Ya. Xiao-xia. Kadang-kadang, kakak Junze terlalu berlebihan. Jangan salahkan dia. Mo Xiao memberi saya kesempatan. Dia juga menepati janji menyelesaikan masalah sekolah Nian-Nian. Apa? Kakak Junze mengatur sekolah untuk Liu Nian. Tidak bisa. Xiao-xia. Rambutmu berminyak. Aku mandikan kamu ya? Tidak usah Nona Su, aku masih harus bekerja. Tidak apa-apa. Tidak akan lama. Kau buta. Mandi sehari-hari. Pastinya susah ya. Aku bantu kamu mandi ya. Non Su, kamu ngapain? Aku mau mandiin kamu. Lihat kamu tuh, nggak mandi bener-bener. Gimana bisa bersih? Bau asam khas orang rendahan. Nggak mandi bener-bener. Gimana mau melayani kakak Junze? Jangan. Non Su, tolong jangan begini. Airnya dingin. Aku bisa sakit nih. Si pembantu. Siapa yang peduli kamu sakit atau enggak? Ngira tinggal di keluargamu. Berarti bisa dekat sama kakak Junze ya? Non Su, kamu begini. Nggak takut ketahuan sama Tuan Mo? Ngira aku begini. Kakak Junze, dia nggak tahu ya? Apa dia? Dia sebenarnya benci sama aku ya? Kenapa kamu masih di sini?
Harusnya kamu sudah pergi. Kalau dia benci sama aku, langsung suruh aku pergi aja. Kenapa malah suruh Nonsu untuk menghina aku? Si buta. Kan kamu sudah pergi. Kenapa balik lagi? Malah kasih kakak Junze, seorang anak. Gimana kamu tahu? Tentu aja kakak Junze yang kasih tahu. Dia pengen banget lepas dari kalian ibu dan anak. Kalau dia benci sama aku, kenapa masih biarin aku tinggal transaksi? Tentu aja untuk menyiksa kamu. Gak mungkin dendam bertahun-tahun. Bagaimana cara menyelesaikannya? Aku sudah tahu. Aku akan meninggalkan keluargamu hari ini. Kamu seharusnya sudah pergi sejak lama. Ziwei. Kenapa? Kenapa kamu bisa menjadi orang seperti ini? Aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Tidak menyangka. Di hatimu. Aku adalah barang yang bisa dibeli. Dengan 1 juta. Lalu hari-hari kita bersama sebelumnya. Apa artinya? Apakah semuanya adalah mimpi yang kamu rajut dengan hati-hati? Xiaoyu. Makan malam hari ini. Ziwei, apakah itu kamu? Ziwei. Aku sangat merindukanmu. Ziwei. Kamu sangat panas. Apakah kamu menungguku di sini? Untuk naik ke tempat tidurku. Mo Shao. Nonsia, kurang gizi dalam jangka panjang. Ditambah demam karena kedinginan. Baru saja menjalani operasi kornea. Tidak akan bisa bangun. Untuk sementara waktu. Siapa tahu dia? Apakah berpura-pura? Laporan pemeriksaan tidak akan berbohong. Tubuh Nonsia sangat buruk. Wanita ini tampaknya lemah secara fisik. Tapi sebenarnya hatinya kotor. Tidak peduli cara untuk mencapai tujuannya. Tubuhnya menjadi seperti ini. Pantas saja. Mo Shao, perkataan Anda agak keterlaluan. Apa yang kamu katakan? Anda sudah bertunangan dengan putri keluarga Su. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Nona Xia. Yang terjadi. Tapi dia adalah penyelamat hidup Anda. Anda mengatakan begitu. Memang tidak pantas kan? Apa yang kamu katakan? Dia adalah penyelamat hidup saya. 8 tahun yang lalu, Nona Xia mendonasikan kornea matanya kepada Anda secara gratis. Menyebabkan dirinya sendiri menjadi buta. Dan Anda berubah menjadi putra sulung keluarga Mo. Budiman ini bisa disebut sebagai penyelamatan hidup. Kan tidak berlebihan. Apa yang kamu katakan? Dia yang mendonasikan kornea matanya kepada saya. Tuan Mo, Anda belum tahu ya? Jelaskan padaku dengan jelas. Lepaskan dulu saya. 8 tahun yang lalu, Nona Xia secara aktif menemui saya untuk mendonasikan kornea matanya pada Anda secara gratis. Saat itu dia sedang hamil. Meskipun saya menekankan berulang kali, operasi ini akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Tapi dia tetap bersikeras Kalau melakukannya. begitu Xiaoyu, yang mendonasikan kornea matanya kepada saya, kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Tahun itu saya baru saja selesai operasi. Langsung dikirim keluar dengan alasan studi akademis. Oleh mantan direktur Jiang. Hingga sebulan yang lalu. Mantan direktur dan Jiang dilaporkan korupsi jabatan. Baru saya punya kesempatan kembali. Dia dan saya tidak ada hubungan keluarga. Kenapa dulu dia rela berkorban begitu banyak untuk membantu saya yang buta? Tidak ada hubungan keluarga. Dia adalah istrimu. Istri mendonasikan kepada suami. Masalah kornea ini, kasus seperti ini, di rumah sakit kami juga, sudah terjadi beberapa kali. Xiao Jun, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Mo Shao, lepaskan dulu aku. Mo Shao, saya bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan. Operasi kalian dulu. Saya yang melakukannya sendiri. Dan juga dia, yang menandatangani formulir operasi itu. Dan sebelumnya juga dia bulan menemani kamu ke rumah sakit. Untuk memeriksa matamu. Kamu bilang, Xiaoyu adalah istriku. Xiaoyu. Xiaoyu siapa? Namanya Xia Ziwei. Xia Ziwei. Dia benar-benar Xia Ziwei. Mo Shao.
Saya tidak tahu kenapa selama ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bilang tadi. Dia hamil 8 tahun lalu kan? Ya. Wanita Xia Dulu benar-benar hamil di rumah sakit umum kota Jiang. Sekarang hitung waktunya. Anaknya. Sudah berusia 7 tahun. Oh ya. Beberapa hari lalu ada laporan tes DNA Mo Xiao. Objek tesnya adalah kamu dan seorang gadis kecil bernama Liu Nian. Bagaimana hasilnya? Liu Nian adalah putri kandungmu. Anakmu dengan wanita Xia. Liu Nian. Liu Nian adalah putriku. Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Siapa yang mengirim sampel tesnya? Putri sulung keluarga Su. Dikirim melalui sahabatnya. Oh. Saya juga langsung memberikan hasil tes ke bos Mo. Kamu bilang. Ayahku dan Su Yuyao tahu tentang ini. Ya. Baik. Semua orang menyembunyikannya dariku. Membuatku tidak tahu apa-apa. Melihatku menghina Ziwei. Lalu menertawakanku. Su Yuyao menyuruh orang berpura-pura menjadi Ziwei untuk menipuku. Mo Changhe membuatku dan Ziwei tidak bisa bertemu dengan Nian Nian. Mo Xiao. Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Dr. Zhao. Terima kasih telah memberitahuku kebenaran. Tenang saja. Saya akan melindungimu. Ternyata orang yang paling kucintai selalu ada di sampingku. Tapi aku begitu lama tidak mengenalimu dan membuatmu menderita begitu banyak. Xiao Jun, Mo Xiao. Ada yang bisa saya bantu? atur perawatan terbaik untuk Ziwei. Sembuhkan matanya secepatnya. Baik. Saya akan mengaturnya. Selanjutnya, saatnya menghitung dengan kalian. Kakak Junze, terburu-buru mencariku. Su Yuyao, jujurlah padaku. Dari mana kamu menemukan Xia Ziwei? Aku tahu. Kakak Junze selama ini selalu mencari Xia Ziwei. Jadi, aku menyuruh anak buahku membantu mencari. Untungnya beruntung. Xia Ziwei selama ini tinggal di Inggris. Baru beberapa bulan lalu kembali. Orang saya sudah menemukannya. Su Yuyao, kamu tahu aku paling benci orang. Kakak Junze, kamu kenapa hari ini? Apa kamu tidak percaya padaku? Su Yuyao. Awalnya kupikir kamu hanya sedikit manja, tidak ada niat jahat. Tapi ternyata, kamu begitu licik, begitu jahat. Apa kamu sudah tahu dari dulu? Xia Yu itu Xia Ziwei. Dan, Ziwei dirawat di rumah sakit. Itu ulahmu di belakang layar, benar kan? Apa? Xia Yu itu Xia Ziwei. Bagaimana mungkin? Kakak Junze, bukannya kamu sudah bertemu dengan Xia Ziwei? Dia, bagaimana mungkin dia orang buta itu? Sampai sekarang, kamu masih berkilah. Kamu pikir aku masih percaya padamu? Kalau sudah, kamu tahu semuanya. Apalagi yang perlu dibicarakan? Selama ini, apapun yang kulakukan untukmu, tak bisa mengalahkan si jalang itu. Su Yuyao. Pergilah. Hubungan kita berakhir di sini. Perjanjian nikah dibatalkan. Kamu yakin? Kamu mau demi wanita itu mengabaikan pernikahan kedua keluarga kita? Kamu mau menikahinya? Ya. Aku mau menikahinya. Pintu merah menghadap pintu merah. Pintu bambu menghadap pintu bambu. Kamu pikir kalian saling suka? Bisa mengubah orang-orang di sekitar. Kamu pikir kalian tidak mau bisa mengubah zaman ini? Kamu terlalu naif. Asal aku mau, tidak ada yang tidak mungkin. Dan, harap kamu nanti, jangan lagi menyentuh Ziwei. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu. Baik. Sangat baik. Bagaimana dengan Xia? Transaksi Xia dan Tuan Muda. Sudah seminggu. Hari ini dia akan pergi. TAPI. Tapi apa? Xia demam dan pingsan. Sekarang di rumah sakit Jiangcheng. Kenapa tiba-tiba ke rumah sakit? Beritahu Zhao Jun. Jangan biarkan dia bicara sembarangan. Ya. Ceroboh. Seperti apa ini? Masalah Xia Ziwei sudah aku ketahui. Nian Nian adalah putriku. Kamu sudah tahu kan? Akhirnya kamu tahu juga. Kenapa kamu melakukan ini? Aku tahu Xia Ziwei adalah titik lemahmu. Aku harus membantumu. Tapi mereka adalah istriku, putriku. Sebelumnya aku menyiksa mereka. Bagaimana kamu tega? Tuan muda. Tuan tua juga punya alasan. Diam. Nian Nian adalah cucuku. Bagaimana mungkin aku melihatnya menderita?
Sudah kuminta Li Mu untuk mengurus akta kelahiran Nian Nian dan menyekolahkannya di sekolah terbaik di Jiangcheng. Setelah Nian Nian kembali ke keluarga Mo, aku pasti akan mencintainya 2 kali lipat. Lalu bagaimana dengan Ziwei? Dia tidak boleh masuk keluarga Mo. Aku akan memberinya uang yang banyak. Cukup untuk sisa hidupnya. Untuk hidup nyaman. Ibu pergi anak tinggal. Seorang taipan terbesar di Jiangcheng, tapi tidak bisa menerima seorang tunanetra. Kamu adalah penerus keluarga Mo. Pemilik masa depan grup Mo. Istrimu harus berasal dari keluarga yang setara dengan keluarga Mo. Keluarga bangsawan. Tidak boleh. Seperti Xia Ziwei. Orang seperti apa? Di hatimu, Ziwei hanyalah orang rendahan bukan? Kamu tidak pernah memandangnya dengan serius. Keluargamu sudah menjadi keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Apakah masih perlu mengorbankanku untuk pernikahan politik? Junze. Kamu tidak mengerti persaingan antar keluarga bangsawan. Jika kita tidak menikahi keluarga Su, keadaan keluarga Mo di masa depan akan semakin sulit. Umurku tidak lama lagi. Kamu ingin aku menjadi mesin yang bisa menghilangkan kemanusiaan, menempatkan keuntungan di atas segalanya, bahkan tidak peduli dengan nyawa istri sendiri. Begitu ya? Junze, inilah keluarga bangsawan. Jika keluarga bangsawan seperti ini, aku lebih baik tidak mau. Kamu bilang apa? Aku bilang, jika aku harus berpisah dengan Ziwei, maka penerus keluarga bangsawan ini, aku lebih baik tidak mau. Yang Master, apakah kamu tahu? Jika kamu bukan Mo Junze, berapa banyak orang yang akan mengganggumu, menertawakanmu? Aku tahu. Selama 20 tahun sebelumnya, aku menjalani kehidupan seperti itu selama 20 tahun. Ketika aku masih Liu Huai'an, orang-orang di sekitarku selalu menertawakanku, menganggapku rendah. Karena kamu tahu. Tidak. Aku tidak mengerti. Meskipun ada ribuan orang yang menghormatiku, tetapi orang yang paling kusayangi tidak bisa bersamaku. Apa artinya semua ini? Meskipun aku tidak bisa melihat. Semua orang di dunia ini menertawakanku. Tapi di hatinya, aku adalah suami yang paling dicintainya. Kami memiliki rumah kecil kami sendiri dan seorang anak yang lucu. Inilah kehidupan yang kuinginkan. Dulu, aku sudah menduga kamu tidak akan bisa melewati hal ini. Ternyata benar. Selama 8 tahun ini, semua yang kamu lakukan, aku sangat puas. Kecuali dengan Xia Ziwei ini. Kamu seperti Kerasukan. Aku sangat sadar. Jadi, tolong jangan atur hidupku lagi. Aku ingin memilih sendiri. Aku tidak setuju. Kamu harus menikah dengan Su Yuyao. Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan Xia Ziwei, aku mengizinkanmu sebagai kekasih merawatnya. Tapi jangan sampai keluarga Su tahu. Kamu masih belum mengerti aku. Seumur hidupku, aku hanya mengakui Xia Ziwei tidak akan menikah dengan orang lain. Xia Ziwei harus menjadi nyonya muda Mo. Aku dan dia. Ayo jalan bareng. Ayo tinggal bareng. Gue nggak setuju. Gue belum mati. Mo Jia bukan tempat lo main hakim sendiri. Li Mu. Ya, antar tuan muda pulang istirahat. Siap. Tuan muda, jangan melawan ayah lagi. Ayo kita pergi. Ayah. Lo panggil gue apa? Ayah. Seumur hidup gue nggak pernah minta apa-apa ke Elo, kecuali kali ini. Tolong kabulin permintaan kita. Ziwei demi gue, sudah menderita begitu banyak. Gue nggak bisa ngecewain dia. Junze. Lo beneran mau ngelakuin ini? Gue yakin bisa bawa Mo Jia tetap jaya. Bodoh amat sama pernikahan keluarga. Sudahlah, gue udah tua. Sudah saatnya turun tahta. Mo Jia, pada akhirnya akan gue serahkan ke lo. Silakan lo ngurus sendiri. Ayah. Lo setuju? Gue nggak setuju gimana lagi. Gue juga udah nggak lama lagi. Pas gue mati nanti, lo tetap bisa ngelakuin apa yang lo mau. Ayah. Terima kasih. Mo Xiao, Nona Xia udah bangun. Ziwei udah sadar. Kalau gitu, ayo kita jemput Nyonya Mo Jia kita. Pulang yuk. Nona Xia, Anda baru saja menjalani operasi. Anda belum bisa keluar dari Saya rumah sakit harus sekarang. menjemput Nian Nian pulang sekolah. Tenang saja Nona Xia. Nona Nian Nian telah dijemput kembali ke keluargamu. Nona Nian Nian.
Nona Xia tenang. Saya adalah orang keluarga Mo. Sekarang seluruh rumah sakit telah dibeli oleh Tuan Mo. Bagaimana Anda tahu? Tuan Muda sedang dalam perjalanan ke sini. Nona Xia mohon tunggu sebentar. Ziwei. Ziwei. Ayo pulang dengan saya. Junze. Berkenalan dengan Xiao Xia. Ada andil Anda kan? Tidak berani menyembunyikan Ya dari Anda. Tuan. Kapan Anda tahu? Xiao Xia ini adalah Xia Ziwei. Xiao Xia. Pada acara pertunangan Tuan Muda, Ketika dia berteriak Huai'an, dia adalah orang yang 8 tahun lalu memberikan donasi kornia mata kepada Tuan Muda. Suruh Direktur Shao kembali. yang melaporkan Direktur Wang. Juga Anda kan? Orang Shao Jun ini Saya sudah mengamatinya. jujur dan baik hati, adalah orang yang bisa dipercaya. Sedangkan Direktur Wang, Orang itu terlalu keterlaluan. Anda benar-benar. Tuan, Xiao Xia adalah gadis yang baik. Saya sudah lama bergumul dalam hati. Benar-benar tidak tega melakukannya. Tuan, Saya sudah mengikuti Anda lebih dari 20 tahun. Tidak pernah meminta apapun dari Anda. Saya mohon Anda menggabungkan permintaan Tuan Muda. dan Nyonya Muda. Aku bilang keluar. Tidak akan mengambilnya kembali. Karena mereka bersama. Aku tidak akan menyesal. Terima kasih. Li Mu ya. Anda telah mengikuti saya selama lebih dari 20 tahun. Kau tahu aku. Kali ini, apakah Anda juga berpikir, aku melakukan kesalahan? Tuan, Anda tidak salah. Hanya sini orang. Posisi yang berbeda. Sepertinya sudah tua. Sudah waktunya untuk memberi jalan. Teman lama. Bantu aku kembali ke rumah. Hei, Tuan. Ziwei. Kenapa kau membawaku ke sini? Kau lupa. Beberapa tahun yang lalu kami, 2 kapsul ruang waktu terkubur di sini. Saya menemukan bahwa itu tidak bekerja sama sekali. Aku akan menggali mereka. Menulis ulang. Juga menulis satu untuk Nian-Nian. Baik, Tapi aku 8 tahun yang lalu sudah menggali. Tapi di bawah pohon ini, tidak ada yang kau kubur. Kapsul ruang waktu. Bagaimana mungkin? Apa kau salah? Bagaimana bisa salah? Dan tali merah yang kau tinggalkan. Itu adalah pohon. Bagaimana kau ingat? Kau bodoh. Aku bisa melihat. Aku menghitungnya beberapa kali yang ada di belakang pohon ini. Baik. Lalu aku mencari seseorang untuk menggali. Jangan. Kita sendiri yang gali. Oke. Nian-Nian kayaknya harus ganti kakak nih. Kenapa? Nggak boleh lagi dipanggil Liu Nian. Liu Nian. Kenangan. Mo Nian.